Salam saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Saya berterima kasih oleh karena kita boleh jumpa pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab. Pada hari ini kita ada pada pelajaran ke-6. Saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membuka channel saya pada minggu yang lalu. Dan saudara mungkin saja sudah bagikan pelajaran minggu lalu kepada teman-teman kita. Dan saya berharap pada minggu ini saudara-saudara, ketika saudara membuka channel saya, saudara kita belajar bersama-sama. Dan saya pastikan saudara akan bagikan pelajaran ini kepada teman-teman kita. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan, pelajaran rohani ini menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat tema terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 11, firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini menekankan kebenaran bahwa Roh memberikan kepada setiap orang percaya karunia pelayanan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 18. Tidak ada hierarki atau lencana atau prasasti dari karunia-karunia tersebut. Semua karunia-karunia adalah untuk melayani tubuh Kristus atau gereja. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Dan karunia-karunia ini adalah pilihan Roh Kudus, bukan orang percaya. Karena Roh adalah pemberi karunia yang berdaulat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah memanggil saudara dan saya untuk bersaksi baginya. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8, Yesaya pasal 43 ayat 10. Bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tetapi bersaksi adalah panggilan Allah kepada semua orang percaya untuk melayani Kristus. Dan Tuhan tidak memanggil orang yang terkualifikasi. Mengapa? Karena Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah Dia panggil. Sama dengan keselamatan saudara-saudara, Dia berikan secara gratis kepada semua orang percaya. Dan Dia juga memberikan karunia-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Sangat luar biasa saudara informasi rohani pada minggu ini. Dan saudara-saudara, Allah sangat senang menggunakan saudara dan saya dari latar belakang yang berbeda, dengan talenta dan kemampuan yang berbeda, dan memberikan kepada saudara dan saya karunia untuk pelayanan. Dan tubuh Kristus bukanlah sekelompok orang yang homogen, yang semuanya sama, latar belakang sama, berpikir sama, tetapi ini adalah gerakan dimensi dari orang-orang dengan karunia berbeda, disatukan dalam kasih Kristus, dan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mereka juga berkomitmen untuk memberikan kasih, menunjukkan kasih Kristus dan kebenaran kepada saudara-saudara mereka. Di dalam Roma pasal 12 ayat 4, 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Ketika kita mendedikasikan karunia-karunia ini sepenuhnya kepada Tuhan, kita masing-masing membuat perbedaan yang abadi. Dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda, tetapi masing-masing berharga di mata Tuhan. Masing-masing sangat penting untuk fungsi tubuh Kristus yang sehat, dan masing-masing saling menopang
di dalam pelayanan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam bersaksi, mari kita satukan ide kita, satukan kemampuan kita, satukan talenta kita yang berbeda-beda, satukan karunia yang berbeda-beda dengan positif untuk melayani. Ada sukacita ketika kita bersaksi bagi Tuhan. Menurut 1 Korintus 12 ayat 11, ayat 18, Efesus 4 ayat 7 dan ayat 8, Yakobus 1 ayat 17. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah adalah pencetus semua karunia, dan setiap karunia sempurna datang darinya. Dengan demikian, kita dapat yakin bahwa Dia akan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian saudara dan saya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, saudara-saudara, melalui baptisan menjadi anggota tubuhnya, yaitu gereja, Roh Kudus memberikan karunia sehingga kita dapat melayani gereja dan bersaksi kepada dunia ini. Apa syarat mendapat karunia rohani? Saudara-saudara, kita masing-masing dijadikan Roh Kudus saat pembaptisan, dan Tuhan ingin kita memiliki kepastian positif bahwa Dia telah menggenapkan firman-Nya dan memberikan karunia rohani kepada kita untuk memberkati gerejanya di dunia ini. Apakah talenta kita besar atau kecil, saudara-saudara, kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan Allah kepada mereka. Jangan saudara-saudara pernah kita meremehkan bentuk fisik mereka, intelektual mereka, atau spiritual mereka yang terkecil sekalipun. Tertulis di dalam letter 260 2 Desember tahun 1903. Apa tujuan karunia-karunia rohani ini, saudara-saudara? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Tuhan memberikan karunia-karunia tersebut untuk memelihara dan memperkuat gerejanya untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Dan karunia-karunia ini dirancang untuk mengembangkan gereja yang bersatu, yang siap untuk menyelesaikan misinya. Nah, hubungan antara karunia rohani dan talenta alami adalah, karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan secara ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan khusus. Ini juga dapat mencakup talenta alami yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan bagi Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah kita dapat menemukan karunia yang Allah berikan bagi saudara dan saya? Cara kita mendapatkan karunia ini, saudara-saudara, dengan rendah hati meminta kepada Allah untuk mengungkapkan kepada kita bidang-bidang yang Dia kehendaki untuk pelayanan. Dan karunia-karunia kita akan bertumbuh ketika kita menggunakan, dan kita akan menemukan kepuasan dalam pelayanan baginya. Dalam membagikan karunia-Nya, saudara-saudara, Allah tidak berurusan dengan keperpihakan, namun Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui dari hamba-Nya, dan Dia mengharapkan pengembalaan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 282. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat juga bahwa karunia roh diberikan untuk kemuliaan Allah dan bukan milik kita, saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan karunia tersebut untuk meninggikan namanya dan menolong kita menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dan karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6 adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani
secara efektif. Oleh sebab itu saudara-saudara, berdoalah agar Allah menuntun kita kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia kita melalui jangkauan keluar. Ingat saudara-saudara, ingat dan ingat, hamba yang tidak setia menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani. Oleh sebab itu, gunakanlah karunia yang ada padamu, gunakanlah talenta yang ada padamu secara positif untuk melayani. Selama Tuhan izinkan kita berada di dunia ini, saya yakin ketika kita melayani dengan positif, maka ada sukacita iman dan sukacita terbesar ketika terjadi hari Maranatha. Kita didapati setia masuk dalam kerajaan yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur atas informasi rohani yang kami dapati pada hari ini, yang memberikan kekuatan rohani bagi kami, mengingatkan kami untuk kami menggunakan karunia yang kami miliki, menggunakan talenta yang Tuhan berikan bagi kami sekecil apapun, kami gunakan itu untuk melayani Tuhan. Kami diajarkan pada hari ini untuk kami boleh merangkul dari berbagai saudara-saudara kami. Dalam kemampuan kami yang berbeda-beda, kami satukan ide kami, satukan kekuatan kami, satukan akan motivasi kami untuk kami melayani Tuhan. Dan ajarlah kami Bapa, ketika kami melayani Tuhan, kami akan melayani secara positif. Ada berkat rohani Tuhan curahkan dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami akan membuka channel itu untuk belajar bersama-sama. Bapa karuniakan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami boleh dituntun untuk mengerti maksud Tuhan dalam pelajaran ini. Dan secara khusus hamba berdoa untuk saudara kekasih kami yang bergumul sakit dimanapun mereka berada, entah di rumah atau di rumah sakit. Bapa lebih mengetahui sakit penyakit yang mereka derita. Pulihkan hidup mereka Bapa, sehingga ketika mereka sehat, mereka berkomitmen untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan yang kami hadapi di muka bumi ini, untuk virus corona ini yang sementara mengancam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami yakin bahwa Tuhan akan bebaskan kami. Dan kami sementara menunggu akan waktunya Tuhan untuk hal ini, sehingga pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan datang dan selamatkan kami. Hamba berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemimpin organisasi gereja Tuhan di muka bumi ini. Bapa Surgawi, karuniakan kuasa, kemampuan, kearifan, bijaksana, ketabahan, sehingga dalam kepemimpinan mereka lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, motivasi umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa negara kami ini, Presiden. Tuhan berkati sampai pemerintahan yang paling rendah di desa. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kemampuan, ketabahan dalam kepemimpinan mereka. Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan kami boleh menikmati akan pelayanan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkara yang indah dalam hidup kami serahkan padamu. Kami yakin bahwa Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Kami yakin Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.